وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنات النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alimul ulama, para tokoh kesepuhan, para tuan-tuan guru yang hadir, wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid Jami As-Salafiyah Al-Habib bin Al-Mahbub Al-Habib Ali ibn Alwi Al-Attas beserta seluruh keluarga besar dan kepengurusan dari DKM Masjid As-Salafiyah. Kita doakan mudah-mudahan seluruh pengurus DKM beserta para panitia yang telah bersusah payah mensukseskan acara pada malam hari ini, dan seluruh yang memberikan sumbangsihnya, yang mengeluarkan jerih payahnya, keringatnya, perhatiannya, sumbangan moral maupun materialnya. Kita doakan mudah-mudahan segala guru kita, dewan guru kita, para masyayikh, para habaib senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupannya, dimenangkan segala perjuangannya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Masjid Jami As-Salafiyah dijadikan masjid dan mubarakan. Mudah-mudahan semakin makmuran. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan kepada seluruh para tetamu, begitu juga para anak-anak laskar jawara seluruhnya, warga yang sekitar yang hadir, yang juga ikut memeriahkan daripada acara malam hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita di malam hari ini dalam peringatan yang malam hari ini kita rayakan, mudah-mudahan duduknya kita menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, yang sakit diangkat penyakitnya, yang susah diberikan kemudahan, dikabulkan hajat-hajatnya, yang belum dapat jodoh ditemukan jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salihat, yang sudah mendapat keturunan dijadikan keturunan yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, alhamdulillah pada malam hari ini sama kita berkumpul tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka untuk menunjukkan dan semakin memupuk rasa cinta kita, mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, bulan yang begitu agung, bulan yang begitu mulia. Bahkan Nabi kita baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di hadapan para sahabat, mengatakan akhbarani Jibril, telah mengabarkan kepadaku malaikat Jibril bahwa di bulan ini, yaitu di bulan Sya'ban, Allah membukakan 300 pintu rahmat. Allah bukakan 300 pintu rahmat, pintu rahmat yang begitu luas Allah buka, dibukakan di bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Kalau satu rahmat saja sudah begitu besar, apalagi 300 rahmat. Berarti saya mau tanya, bulan Sya'ban bulan mulia atau tidak? Jawab yang keempat, bulan Sya'ban mulia atau tidak? Kalau 300 rahmat Allah bukakan, berarti bulan Sya'ban agung atau tidak? Agung atau tidak? Alhamdulillah. Bulan yang agung, bulan yang mulia, saudara. Makanya Nabi mengatakan
Limada sunya Sya'ban Sya'ban? Kenapa bulan Sya'ban disebut Sya'ban? Lianna yatasya'ab khairan katsira. Karena bulan Sya'ban itu yatasya'ab khairan katsira, menyebar perbaikan yang begitu banyak, saking banyaknya sehingga kebaikan tersebut menyebar. Kebaikan tersebut tersebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga gak heran Mu'adz ibn Jabal mengingatkan kepada kita bahwasanya siapa yang memaksimalkan bulan Sya'ban, dia isi dengan ibadah, dia isi dengan puasa, dia isi dengan membaca Al-Quran, niscaya dia akan mendapatkan keagungan Sya'ban yang diwakili dengan huruf Sya'ban. Sya'banun. Sya'ban ada berapa huruf? Ini orang Cidahu nggak ada yang ngaji nih. Hah? Benar, ada berapa huruf? Orang Cidahu ngaji Iqra, ngaji Iqra nggak? Ah, yang benar. Betul. Luluskah Iqra-nya? Berapa huruf kalau lulus Iqra? Sya'ban berapa huruf? Berapa huruf? Berapa huruf? Sya'banun ada asy-syin, ada al-ain, ada al-ba, al-alif wan nun. Berapa huruf? Berapa huruf? 5 huruf. Kata Mu'adz bin Jabal, 5 huruf ini yushiru isyaratan, memberikan isyarat tentang apa yang ada dalam bulan Sya'ban dan apa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang menghidupkan bulan Sya'ban dengan ibadah, yang mengisi bulan Sya'ban dengan keagungan, mengisi bulan Sya'ban dengan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Asy-syin bimakna asy-syaraf. Asy-syin bimakna asy-syaraf. Apa makna asy-syaraf? Asy-syaraf artinya kemuliaan. Siapa yang menghidupkan bulan Sya'ban dengan ibadah, dengan berpuasa, dengan melakukan ketaatan, niscaya dia akan keluar dari bulan Sya'ban mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang dapat kemuliaan dari Allah, niscaya dia akan mulia di dunia hingga akhirat. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya sama orang Cidahu, kira-kira mau mulia dunia akhirat atau tidak? Mau mulia dunia akhirat atau tidak? Maka siapa yang ingin mulia dunia akhirat, siap ibadah di bulan Sya'ban, siap puasa di bulan Sya'ban, siap melakukan ketaatan di bulan Sya'ban. Takbir. Sallu ala nabi. Itu yang pertama, saudara. Yang pertama mendapatkan apa? Syaraf, artinya apa? Kemuliaan. Yang pertama yang menghidupkan ibadah di bulan Sya'ban, dia akan mendapatkan kemuliaan. Yang kedua, Sya'banun al-ain. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan dengan al-ain. Sya'banun, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan, akan memberikan izzah, akan memberikan kemuliaan, akan memberikan keagungan barang siapa menghidupkan bulan Sya'ban. Kemudian begitu juga alba. Apa yang dimaksud dengan alba dalam bulan Sya'ban? Orang yang menghidupkan bulan Sya'ban, dia akan mendapatkan albir, akan mendapatkan kebaikan dari Allah, akan mendapatkan anugerah besar dari Allah. Maka yang menghidupkan ibadah di bulan Sya'ban, selain mendapatkan syaraf, mendapatkan izzah, maka dia akan mendapatkan albir, akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Tak sampai di situ, kata Mu'adz bin Jabal, selain itu dia akan mendapatkan alif, yaitu ulfah, kasih sayang dari Allah, akan mendapatkan rahmatnya Allah, ulfahnya Allah. Kemudian yang terakhir, ketika dia telah mendapatkan ulfah dari Allah, maka dia akan mendapatkan nur,
cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Mu'adz ibn Jabal, salah satu sahabi jalil, orang yang menghidupkan bulan Sya'ban dia akan mendapatkan syaraf, kemuliaan, izzah, ketinggian, kemudian albir, kebaikan dari Allah, ulfah, kasih sayang dari Allah, serta akan mendapatkan pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, orang yang mengisi ibadah ketaatan di bulan Sya'ban bagus atau tidak? Kira-kira anugerahnya besar atau kecil? Besar atau kecil? Siap ibadah di bulan Sya'ban? Siap besarkan bulan Sya'ban? Takbir! Makanya saudara, dalam salah satu hadisnya Nabi mengatakan, Nabi menganalogikan ketinggian, keagungan, fadilahnya bulan Sya'ban. Nabi mengatakan bahwasanya Rajab itu kalau dianalogikan kata Nabi seperti perbandingan antara kalam Allah dengan kalam manusia. Saya mau tanya, kalam Allah dengan kalam manusia, mana yang lebih mulia, kalam Allah atau kalam manusia? Allah atau manusia? Allah atau manusia? Makanya dikatakan bulan Rajab itu perbandingannya seperti keagungan kalam Allah dengan keagungan kalam manusia. Berarti keagungan Rajab keagungan yang mulia, saudara, sebagaimana keagungannya Al-Quran kalamullah yang dibandingkan dengan kalam manusia. Kemudian Nabi melanjutkan, perbandingan bulan Sya'ban itu sebagaimana seperti perbandinganku, kata Nabi, dengan makhluknya. Saya mau tanya, kalau Nabi dengan makhluknya, kira-kira mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau makhluk? Jawab yang kompak, Nabi atau makhluk? Nabi atau makhluk? Perbandingan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan makhluk, perbandingannya sangat-sangat jauh. Maka begitulah perbandingan bulan Sya'ban keutamaannya dibandingkan bulan yang lain. Alhamdulillah. Kemudian beliau melanjutkan, sedangkan perbandingan bulan Ramadan dengan perbandingan yang lainnya seperti perbandingan Allah dengan makhluknya. Allah yang maha agung, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha kuat dibandingkan dengan makhluknya, maka sebegitu besarlah perbandingan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Artinya apa, saudara? 3 bulan ini 3 bulan yang mulia. Rajab kita sudah berlalu, saat ini kita di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sudah memasuki tanggal 8 Sya'ban, maka kita sudah berada di awal menuju pertengahan bulan Sya'ban. Maka jangan sia-siakan bulan Sya'ban, karena keagungannya begitu besar, keistimewaannya lebih besar. Bagaimana keagungan bulan Sya'ban, jangan sampai kita sia-siakan, insya. Nah, bagaimana Habib cara kita memuliakan bulan Sya'ban? Bagaimana kita memuliakan bulan Sya'ban? Caranya yang pertama, banyak-banyak berpuasa. Banyak-banyak apa? Banyak puasa. Di dalam riwayat dikatakan bulan yang mana bulan tersebut Nabi katakan, ditanyakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan apa yang agung setelah bulan Ramadan? Nabi katakan bulan Sya'ban. Dan puasa yang paling agung setelah puasa Ramadan, puasa apa? Puasa di bulan Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban, puasa yang agung, puasa yang mulia. Makanya diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwasanya di bulan Sya'ban diriwayatkan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu puasanya hampir 1 bulan penuh. Artinya apa? Nabi mengisi bulan Sya'ban dengan puasa. Nabi mengisi bulan Sya'ban yang agung dengan berpuasa. Bahkan para ulama mengatakan, Nabi dalam salah satu riwayatnya mengatakan, kenapa Nabi berpuasa bulan Sya'ban? Seperti halnya sholat sunnah rawatib untuk menyambut daripada sholat fardu. Syekh Sya'rawi dalam salah satu seorang ulama di Mesir pernah menceritakan,
Ada salah satu muridnya datang menjenguk. Ketika mendatang menjenguk Syekh Sya'rawi sudah tua, saudara. Kita doain yang tertib, yang gak ngobrol saat maulid, saat peringatan Isra Mi'raj, mudah-mudahan rezekinya lancar, hidupnya berkah, baik dunia akhirat, rezeki tinggi banyak. Amin, amin ya Rabbal. Yang kalau ngobrol mudah-mudahan kebalikannya. Amin, amin. Bapak aminnya males loh. Amin, amin ya Rabbal. Kira-kira siap tertib atau tidak? Siap tertib atau tidak? Siap menghormati majelisnya Rasulullah? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Begitu loh, enak kalau tertib. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nyampe mana tadi? Oh, nggak fokus loh. Nyampe Mesir. Hah? Nyampe mana? Nyampe Mesir. Ini ketahuan nih. Imam ngobrol, imam lapar nih. Ngobrol sampai lapar loh. Ke Mesir, Beb. Katanya orang bilang lapar galak kenyang bego. Sampai Syekh Sya'rawi, seorang muridnya datang ke rumah Syekh Sya'rawi. Ketika dia datang sudah masuk waktu zuhur. Kalau di negeri Mesir itu rumahnya nggak kayak kita nih di Indonesia, rumahnya ardhiyah. Mereka rumahnya flat, kayak asrama, kayak rumah susun. Jadi satu keluarga atau satu wilayah, dia ada 5 sampai 7 tingkat. Dia tinggal di satu komplek. Biasanya setiap komplek tersebut, rumah susun tersebut ada masjid atau musolahnya. Ketika sang murid datang, dia langsung ke musola karena sudah masuk waktu adzan. Singkat cerita, ternyata Syekh Sya'rawi turun ikut salat berjamaah dalam salat zuhur, saudara. Karena dia Syekh Sya'rawi datang, sang anak langsung ujuk-ujuk, dia langsung qomat, saudara. Karena dia pikir mungkin Syekh Sya'rawi karena sudah tua, biar langsung saja sholat. Akhirnya Syekh Sya'rawi kasih isyarat, jangan qomat dulu, saya mau sholat qabliyah, saya mau sholat rawatib. Singkat cerita, setelah selesai sholat qabliyah zuhur, beliau sholat zuhur, kemudian sholat ba'diyah zuhur. Setelah itu selesai, kemudian berbicaralah, berdiskusilah antara murid dengan Syekh Sya'rawi, saudara. Akhirnya setelah saat itu ada satu hikmah yang menarik. Syekh Sya'rawi mengatakan, ya waladi, wahai anakku, kenapa kau tadi buru-buru mau langsung qomat aja? Kenapa nggak sholat sunnah dulu? Apa jawab sang murid, saudara? Wahai imam, wahai Syekh Sya'rawi, aku nggak pengen bikin kau lama-lama, karena kau ini sudah tua, sudah sepuh. Saya pikir mau langsung sholat zuhur saja. Apa jawab Syekh Sya'rawi, saudara? Jawaban yang menarik, jawaban yang patut menjadi refleksi dalam kehidupan kita, saudara. Terutama yang masih jarang sholat sunnahnya, terutama yang jarang sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyahnya, saudara. Apa jawab Syekh Sya'rawi, saudara? Dia katakan, saya mau tanya kepada engkau, wahai muridku, kira-kira kalau ibadah sholat wajibmu, sholat zuhurmu dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, kira-kira apakah kau senang atau tidak? Kira-kira kau bahagia atau tidak? Kalau yang bawakan amal ibadahmu sampai kepada Allah itu Nabi Muhammad, yang bawakan amal sholat wajibmu, sholat fardumu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, kalau ibadah kita yang bawa Nabi, kira-kira senang atau tidak? Jawab yang kompak. Kalau ibadah kita yang bawa ke Allah itu Nabi, kira-kira senang atau tidak? Senang atau tidak? Kira-kira amalnya diterima atau ditolak? Diterima atau ditolak? Kalau amal yang bawanya Nabi, kira-kira diterima atau ditolak? Diterima atau ditolak? Yang bawa Nabi Muhammad SAW pasti diterima, saudara. Karena nggak ada makhluk yang lebih dicinta oleh Allah lebih Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk di atas muka bumi ini yang lebih diagungkan
ditetapkan oleh Allah melebihi baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada cerita, saudara, boleh cerita atau tidak? Boleh cerita atau tidak? Cuman udah malam, setengah 12. Udah malam. Lanjut. Lapar. Lanjut. Betul. Lanjut. Siap lanjut. Siap sampai pagi. Betul. Lu sampai pagi gua pulang. Lu enak, rumah lu deket, gua jauh. Tapi lanjut ya. Lanjut ya. Dalam satu riwayat, Nabi Adam alaihissalam ketika sudah di yaumil qiyamah melihat salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lagi ditarik sama malaikat mau digebrosin ke neraka, saudara. Akhirnya Nabi Adam kasih tahu, ya Ahmad, itu kau punya umat lagi ditarik sama malaikat menuju tempat neraka. Nabi sangat cinta sama umatnya, saudara. Dalam riwayat Nabi mengencangkan sarungnya, Nabi bergegas, Nabi datangi malaikat tersebut, Nabi katakan, kufu, tahan, jangan kau masukkan umatku ke neraka, jangan kau jebloskan ke dalam neraka. Tapi karena malaikat, saudara, la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi? Nabi nggak putus asa, Nabi nggak rela, Nabi nggak ridho, Nabi nggak mau melihat salah satu di antara kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Nabi nggak mau, saudara. Nabi langsung datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi langsung bermunajat kepada Allah. Nabi bertanya kepada Allah, bukankah kau telah menjanjikan kepadaku, ya Allah, kau tidak akan membuatku sedih, kau tidak membuatku merasakan dalam keadaan gundah gulana. Bukankah kau telah menjanjikan kepadaku bahwa kau tidak akan membuatku sedih? Kemudian tanpa lama, saudara, Allah Subhanahu Wa Taala segera perintahkan kepada para malaikat, atii'u Muhammad, kalian taatlah kepada Nabi Muhammad. Kemudian dengan seketika para malaikat tersebut menerima, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang tadinya mau dimasukkan ke dalam neraka, saudara, orang tersebut dibawa lagi balik di dalam tempat hisab, dibawa lagi di dalam tempat hisab, kemudian disidang lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman bedanya saat dihisab, Nabi ngikut hisab, saudara. Nabi tungguin, Nabi pengen lihat umatnya jangan sampai kembali dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sang umat tersebut dikeluarkan satu kartu kecil yang diriwayatkan kalun mulah seperti semut. Saya mau tanya, kira-kira semut gede apa kecil? Jawab yang kompak, semut gede apa kecil? Gede apa kecil? Itu kartu warna putih yang bersinar seperti semut diletakkan di atas daripada neraca timbangan amal baik. Ketika diletakkan daripada cahaya amal baik tersebut, seketika amal baiknya menjadi berat, seketika amal baiknya menjadi berat, sehingga sang umat Nabi Muhammad tersebut diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Kemudian ketika orang yang tadinya memasukkan neraka ditaruh daripada dalam nerakanya menjadi berat masuk ke dalam surga, kemudian dia meminta izin kepada Allah maupun kepada malaikat yang membawa dia ke dalam surga. Tunggu dulu, saya ingin tahu siapa orang yang begitu mulia ini, yang begitu bagus wajahnya, mahsana wajhuk, indahnya wajahmu. Siapa gerangan engkau? Engkau yang bela-bela aku, engkau yang selamatkan aku, yang seharusnya aku masuk neraka, tapi gara-gara
pembelaanmu, gara-gara pertolonganmu aku dibatalkan masuk neraka sehingga sekarang aku masuk surga. Apa jawab sang orang tersebut, saudara? Dia katakan, ada ana nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah nabimu, dan satu titik cahaya seperti semut tersebut itu adalah sholawatmu kepada diriku, sehingga aku telah memenuhi kewajibanku karena sholawatmu kepadaku. Saya mau lihat, saya mau tanya kepada warga Cidahu, ketika saat Nabi bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah untuk mengeluarkan daripada umatnya keluar dari neraka, tidak dijadi dimasukkan ke dalam neraka. Saya mau tanya, berarti Nabi itu makhluk yang istimewa atau tidak? Istimewa atau tidak? Makhluk yang istimewa atau tidak? Kalau bukan makhluk istimewa, nggak mungkin mendapatkan kilat khusus, saudara. Mendapatkan keistimewaan khusus, malaikat itu tidak akan taat kecuali hanya kepada Allah. Tapi karena permintaan Nabi, malaikat jadi taat sama Nabi. Malaikat jadi taat sama Nabi, maka itu adalah bentuk bahwasanya Nabi besar kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, bulan ini bulan Sya'ban, bulan yang semakin menunjukkan keagungan Nabi. Kenapa? Karena di bulan ini, kenapa menjadi bulan yang paling dicinta oleh Nabi, saudara? Bagaimana diriwayatkan bahwa Rajab itu adalah syahrullah, Sya'ban syahri kata Nabi, dan Ramadan syahrul ummati. Rajab itu adalah syahrullah, bulannya Allah, sedangkan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa para ulama berpendapat kenapa kok bulan ini menjadi bulannya Nabi Muhammad? Karena di bulan ini turunlah satu ayat yang menjadi satu ayat yang paling istimewa, yaitu ayat yang mana menceritakan salawatnya Allah dan para malaikatnya kepada junjungan kita baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Yang menarik dalam ayat ini, Allah menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' artinya apa? Fi'il yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut senantiasa terjadi sejak ayat ini turun sampai yaumul kiamah. Artinya apa? Bahwasanya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Kira-kira kalau umatnya Nabi Muhammad gak bersolawat, wajar tidak kalau disebut pengkhianat? Wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Saya mau tanya, orang bersolawat kira-kira berat atau ringan? Berat atau ringan? Saya mau tanya, orang kalau bersolawat perlu ngeluarin duit? Perlu ngeluarin duit? Perlu berangkat ke Saudi Arabia? Perlu tawaf 7 kali? Perlu sa'i bolak-balik? Kalau sholawat yang gratis, sholawat yang ringan, yang tidak berat, dia tidak mau menjalaninya, apalagi ibadah yang berat. Betul? 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 Bahkan istimewanya sholawat, saudara, bahwasanya sholawat itu mau ada wudhu, nggak ada wudhu, mau suci tidak suci, mau khusyuk tidak khusyuk, maka sholawat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, berarti sholawat mulia atau tidak? Agung atau tidak? Agung atau tidak? Maka kalau ibadah yang pasti diterima aja dia nggak mau ngerjain,
apalagi ibadah yang berat, betul? Apalagi ibadah yang harus mengeluarkan tenaga, betul? Apalagi ibadah yang harus mengorbankan harta, apalagi ibadah yang harus mengorbankan nyawa. Maka yang murah saja dia nggak mau ngerjain, yang ringan saja dia berat untuk mengerjakan, apalagi ibadah yang lebih berat yang butuh untuk memperjuangkannya, saudara. Makanya orang yang mau bersalawat itu yang ada taufik dalam hatinya, dia dapat hidayah, dia dapat taufik. Maka tanyakan kepada kita, kalau sampai kita dengar nama Nabi Muhammad SAW kita nggak salawat, dengar nama Nabi Muhammad kita tidak bersalawat, hati-hati saudara, jangan-jangan dalam hati kita keruh, hati kita kotor, hati kita jauh dari taufik. Makanya berat buat bersalawat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau tanya, kira-kira orang Cidahu mau nggak disebut pengkhianat? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Kalau nggak mau disebut pengkhianat, siap salawat, siap salawat. Sallu ala nabi. Makanya saudara, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, salah satu cicit daripada sahibul ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau punya cicit yang mengarang syarah Ratibul Attas bernama Al-Firqas. Beliau ketika di bulan Nisfu Sya'ban mendapatkan ilham, mendapatkan satu amalan, yang amalan tersebut siapa yang mengamalkannya dan menyebarkannya maka akan mustajabah dakwah, akan dijamin oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas bahwasanya akan mendapatkan istijabah dakwah, doanya mustajab. Saya mau tanya, kalau doa mustajab kira-kira enak atau tidak? Enak atau tidak kalau doa mustajab? Enak atau tidak? Mau doa mustajab? Mau doanya mustajab? Al-Habib Ali bin Hasan memberikan satu amalan, saudara, membaca sholawat. Sholawatnya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa adhib husna qalbi fid dini wad dunya wal akhirah. Sekali lagi saya ulang, sholawatnya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim wa adhib husna qalbi fid dunya wal akhirah. Ayo baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli alaihi wa sallim wa adhib husna qalbi fi dunya wal akhirah. Baca lagi, Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli alaihi wa sallim wa adhib husna qalbi fi dunya wal akhirah. Artinya saudara, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah rahmat anugerahmu kepada Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam, dan limpahkanlah atasnya serta salam atasnya. Wa adhib husna qalbi, dan hilangkanlah kesedihan hatiku fit dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Kata Habib Ali bin Hasan, baca salawat ini setiap malam Jumat dan harinya sebanyak 1000 kali. Kalau baca dari malam Jumat sampai hari Jumat itu ringan, saudara. Bahkan Nabi SAW dalam salah satu hadisnya mengatakan, siapa salah satu dari umatku yang membaca salawat 1000 kali di hari Jumat dan malam Jumatnya, niscaya akan dijamin mendapat syafaat dan surganya. Saya mau tanya, kalau baca salawat 1000
kemudian dijanjikan surga. Kira-kira salawat 1000 ringan atau berat? Ringan atau berat? Ringan atau berat? Ringan, sudah. Mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan Sya'ban dengan banyak baca bersalawat, insya. Jadi amalan pertama yang wajib kita perbanyak di bulan Sya'ban adalah baca sholat. Bebas mau ngamalin amalannya Habib Ali bin Hasan atau mengamalkan amalan apapun, sholawat dengan sigah apapun sigahnya, selama sholawat itu dibacakan. Nah, ini ada satu kunci lagi nih sudah. Dalam salah satu riwayat, salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa besarkah saya harus mengirimkan pahala sholawatku untukmu? Bagaimana kalau saya mengirimkan 1/3? Jawab Nabi apa saudara? Baik, in sita fa khaira. Kalau kau tambah pasti lebih baik. Kemudian apa saudara? Kemudian sang sahabat tersebut menambahkan, saya jadikan setengah saudara, saya jadikan setengah untukmu ya Rasulullah. Nabi jawab, in sita fa khaira. Jika kau tambahkan itu lebih baik. Sampai akhirnya sahabat tersebut mengatakan, aku jadikan seluruh pahala sholawatku untukmu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan apa saudara? Maka ghufira dzambuk wa kushifa hammuk. Niscaya Allah ampuni dosamu dan Allah akan angkat segala masalah hidupmu. Artinya apa saudara? Kalau kita bersholawat, jadikan pahala sholawatnya khusus semuanya buat Nabi besar Sayyidina Muhammad